Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sedikit saja perkenalan nama, bakat, Bapak Panggil Muda Niki Ujuk nggih kayaknya nanti. Bakat saya dari Advokasi Purworejo, nggih dulu di Kecamatan Purworejo. Nggih kebetulan di kecamatan saya diberi amanah jadi stafnya kecamatan, tapi berada di kelurahan. Dijajaki jadi ketuanya kelurahan Kata Barat. Nah kemudian pada 5 Januari kemarin saya diamanah baru untuk di sini. Demikian pengantar untuk perkenalan. Selanjutnya pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang sudah kami layangkan kepada dengan semuanya, bahwa pagi ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan tahapan yang harus dilaksanakan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa yang kebetulan baru saja dilantik tanggal 11 Desember 2023. Nah ini ada satu kewajiban setelah dilantik ini harus segera untuk menyusun RPJ, MDes dan RKPdes. Nah, kalau pada pagi hari ini ada tahapan yang harus kami jalankan, yaitu sosialisasi penyusunan RPJ, MDes. Kami percaya dan sangat yakin sekali, terutama kepada sekretaris desa ini sudah hafal, sudah paham betul. Justru nanti saya yang akan ngaji kepadanya. Kalau secara regulasi mungkin kami di kecamatan, baik di kecamatan Butuh, Butarjo, Bruno dan sebagainya, regulasinya akan sama. Tetapi cacakan ini ada beberapa yang mungkin karena ada kearifan lokal yang harus disesuaikan, tentunya cacakan itu kadang beda. Bahwa ini perlu penyamaan persepsi, dan yang akan kami sampaikan saya hanya sekedar mengingatkan terlebih dahulu. Refresh ulang penyusunan RPJ MD. Mengulang saja, saya nanti akan payung cepat. Sedangkan nanti secara teknis kami akan nyuwun bantuan kepada Bapak yang ada di sebelah kami yang lebih teknis. Namun sebelum sana, monggo sinambi karena sudah ada nyanyian di hadapan panjenengan semuanya bisa sambil dikersake. Monggo silakan kita sambil dikersake. Ini akan saya mulai dengan materi awal pengantar saja, nanti teknisnya dari pendamping desa. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa regulasi terkait dengan RPJMDes ini alhamdulillah masih mengacu pada aturan yang lama. Jadi untuk yang kemarin sudah kasor kepala desa kemudian sekarang perpanjangan usulan itu. Menurut saya ada 2 desa sih. Nah 2 desa ini pun ngelotok pun mungkin prinsipnya diramu ya semua formalitas dan melawan. Sinau hanya membaleni. Bapak Ibu, kita menggunakan regulasi sekalipun di atas itu ada 2 regulasi yang agak sedikit berbeda di tingkat kementerian. Itu ada regulasi yang sedikit berbeda substansi isinya, tetapi karena kita paling dekat adalah dengan Pergub, maka yang akan kita gunakan adalah yang terdekat
yaitu Peraturan Bupati Purworejo nomor 14 tahun 2019. Itu yang akan kita gunakan. Sehingga panjangan alhamdulillah untuk yang kemarin sudah masuk sekarang perpanjangan ora ganti, formatnya juga ganti, polanya juga tidak berubah. Jadi, hanya mungkin perlu disempurnakan. Artinya kemarin yang sudah ada di RPJMDes periode yang lalu ada beberapa kekurangan atau perlu disesuaikan dengan kondisi yang terkini yang sekarang. Mohon bisa. Nah, Bapak Ibu, kami pelayan saja. Saya akan menyampaikan pengantar saja. Ngomong di sini inti dari Perbu 14 bahwa prinsip setelah panjenengan dilantik tanggal 11 Desember, panjenengan punya kewajiban dua, yaitu RPJMDes dan RKPDes. Panjenengan perlu preso dan ini jadi catatan, jangan sampai kelewat. Nah, untuk RPJMDes maksimal harus sudah tersusun. Jadi paling lambat nanti tanggal harus tersusun itu adalah 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Ketika panjenengan dilantik tanggal 11 Desember, maka RPJMD sudah menjadi perdes, sudah jadi peraturan desa. Ini harus sudah jadi dan sudah sampai di meja camat itu tanggal berapa Bapak Ibu? Ya, hitung-hitungan. Maret 11 Maret. Niki pun Januari minggu ke 3 mau ke 4. Karena kira dino hitungannya sudah hari. Karena bulan Februari cenderung, kemudian Maretnya hanya sampai tanggal 11. Sementara tahapannya lumayan banyak. Ini yang perlu diperhatikan. Pertama adalah RPJMDes itu ditetapkan dengan peraturan desa dan paling lama 3 bulan setelah pelantikan untuk di Kecamatan Butuh tanggal 11 Maret 2024. Kemudian untuk RKPDes-nya itu masih agak anter, bersama anter masih untuk longgar, itu di bulan Juli. Tapi tahapannya itu sudah harus dimulai di bulan Juni. Itu ya, prinsip isinya hampir sama, antara substansi isi yang di pusat tapi yang di Perbu kita yang gunakan bahwa RPJMDes jadi non-sewu bagi kades yang baru namun ngetos keren itu harus sesuai dengan visi misi panjenengan. Ketika panjenengan kemarin jadi punya visi misi, ini harus diselaraskan dengan visi misi panjenengan. Pokoknya. Nah, kemudian arah kebijakan pembangunan desa serta kegiatan yang meliputi. Nah, ini penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu istilah itu. Lanjut. Kemudian tahapannya. Nah, ini sing kedah panjenengan lalui bersama. Kenapa hari ini kami menghadirkan panjenengan dari 3 komponen? Ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada BPD. Karena di tahapan ini semua punya kontribusi dan punya peran yang penting. Yang pertama, pembentukan tim penyusun RPJMDes. Tanggung jawab presiden kepala desa. Tanggung jawabnya kepala desa. Kemudian penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes, penyusunan rancangan RPJMD
desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang des, penetapan RPJM desa. Nah, perannya di mana Bapak Ibu? Nanti di tim penyusun RPJM des, komponennya adalah ketuanya adalah sekretaris desa. Nah, makanya ini harus preso. Kemudian yang A itu jelas menjadi tanggung jawabnya kepala desa. Yang B dan C, yang B dan C ini menjadi tanggung jawab tim penyusun RPJM des di bawah sekretaris desa. Nah, makanya nanti yang Bu Sekretaris, Pak Sekretaris Desa, B dan C fokus. Kemudian yang D, penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes. Musdes tanggung jawab presiden BPD. Nah, jadi makanya panjenengan semua menghadirkan karena di tahapannya semuanya ada. Di tahapannya semuanya ada. Nah, ketika sudah Musdes ditanggung diolah oleh BPD, masuk di penyusunan rancangan RPJM des ini sudah kembali kepada kepala desa sampai di penetapan. Itu makanya panjenengan kami beri 3 komponen terlalu di kesempatan pagi siang ini. Lanjutnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, tim penyusun RPJM des ini harus melalui keputusan kepala desa. Komposisinya kepala desa selaku pembina, sekretaris desa ketua, kemudian ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, kemudian anggotanya bisa berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dan komponen yang ada di masyarakat. Nah ini, kemudian jumlah anggota atau jumlah timnya ini adalah antara 7 sampai 11. Paling sedikit 7, paling banyak 11. Dan ini tidak tertulis tapi wajib harus ganjil. Ya, ganjil. Jangan 8, jangan 10, 7, 9 atau 11. Pilihannya itu. Ya. Kemudian tugas tim penyusun RPJM des. Ini tadi kalau sudah di SKK kepala desa menjadi tim, ini tugasnya, terutama Bu Carik, Bu Pak Sedes, Bu Sedes, tugasnya ini pendampingan terhadap musyawarah dusun. Ya, karena ada tahapan di musyawarah dusun. Nah, kemudian menyusun laporan pengkajian keadaan desa, dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen data desa, rencana program pembangunan daerah. Nah, ini Bapak Ibu, Bu Kades, Bu Sekdes, panjenengan harus buka-buka renstra yang ada di kecamatan diselaraskan dengan juga kabupaten. Jadi 5 tahunnya Bu Wati sampai 2026, karena kebetulan Purworejo sampai 2026. Itu coba kita tuangkan lagi, bisa selaraskan dengan yang ada di desa. Acuannya di sana, renstra daerah itu juga harus menjadi acuan, harus diselaraskan. Jadi rencana strategis daerah. Kalau di desa ya nanti renstra desa maksudnya. Oke. Kemudian rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa dari Musdes atau dari masing-masing usul. Nah, setelah selesai menyusun laporan itu yang dilampiri dengan dokumen, ini hasil pengkajian desa dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa kemudian menyampaikan laporan tadi kepada BPD. Alon-alon. Nah, setelah BPD terima, next, ya, sekarang tinggal di BPD ini
melaksanakan apa tadi? Musdes. Nah, sehingga musdes ini mengolah apa yang sudah disampaikan oleh tim penyusun RTJ MDes yang dinakodai oleh Sekdes atau Bu Carik, Pak Carik. Nah, ini. Kemudian hasil kesepakatan dalam musdes ini dituangkan dalam berita acara, kemudian menjadi pedoman dalam menyusun RTJ MDes. Nah, jadi jalan ceritanya berbulan saking Pak Kades bentuk tim penyusun mengkaji, kemudian mengolah, hasilnya disampaikan kepada Pak Kades lagi, Pak Kades sampaikan kepada BPD, BPD mengadakan musdes. Nah, musdes bukan musdes, musdes baru sama kepala desa nanti dinaikkan kepada penyusunan perancangan. Itu garis besarnya seperti itu. Terus alon-alon. Nah, ini yang tahapan-tahapan. Di sana ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, baik oleh Pak Kades, Bu Kades maupun Bu Sekdes, Pak Sekdes, juga nanti yang akan diterima oleh BPD, yaitu data potensi desa. Kemudian penyelarasan visi misi. Jangan sampai nanti RTJMDes yang disusun itu tidak sambung, tidak sinkron antara visi misi kepala desa dengan RTJMDes-nya. Harus cocok. Nah, kemudian Bapak Ibu, panjenengan bisa menselaraskan dengan restra baik kecamatan maupun kabupaten. Kalau buahnya nanti tinggal dicupri saja yang kira-kira selaras untuk jadi prioritas di tempat panjenengan yang mana. Itu jalan ceritanya kita. Ya. Kemudian lanjut Mas. Ya. Penyusunan rancangan RTJMDes ini prinsip sudah saya sampaikan tadi. Secara garis besar sama, lanjut saja. Oke. Kemudian sama semua. Oke, tidak ada terlalu. Ini tinggal sampai pada penetapannya. Sehingga panjenengan nanti titik akhirnya di tanggal 11 Maret 2024 ini sudah ada penetapan dalam bentuk keputusan kepala desa terkait dengan RTJMDes. Dan itu hasilnya. Nah, panjenengan yang paling penting muncul yang pertama untuk Bu Sekdes, Pak Sekdes selaku ketua tim penyusun, bahwa kegiatan dengan pendampingan ketika musdus musyawarah dusun semua harus terdokumentasi. Komponen laporan Bapak Ibu, saya mengingatkan. Yang pertama wajib hukumnya undangan. Yang kedua daftar hadir. Yang ketiga notulen hasil. Yang keempat foto dokumentasi. Silakan. Jangan lagi. Waduh, ini aku potret. Atau karena saya musdesnya balapan, musdusnya balapan, terus seperti menghasili layoke. Kami dari kecamatan prinsip hanya pendampingan, diupayakan semua tahapan dilalui sesuai dengan langkah-langkahnya. Jangan dianggap enteng. Karena apa? Nanti kalau ada sesuatu yang dilangkahi, ketika nanti ada masukan dari masyarakat yang ternyata itu jadi poin prioritas, panjenengan akan bingung. Seperti itu, karena biasanya kok munculnya nggak jadi, loh kok sudah itu? Nah, panjenengan nanti bisa
berargumentasi berdasarkan hasil tahapan yang sudah dilalui. Itu yang kagem musdus yang harus diperhatikan. Kemudian semua hasil, hampir semua tahapan ada berita acara. Panjenengan tidak usah bingung karena di Perbu 14 2019 formatnya semua sudah jangkep, tinggal buka saja selesai. Panjenengan sudah tinggal copy paste formnya, isi. Nah, isi betul. Terutama apa? Profil potensi desa. Ini biasanya coba nginfo-info rodolannya. Kalau data demografi, data geografis, paten. Paling demografi yang ada naik turun, geografis, paling-palingnya kelong sedikit mergono banjir wis wajar nggih. Ning kayane yo kurang. Geografis biasa aja, tapi demografis ini yang agak sedikit berbeda. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya, ada yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa. Monggo dilibatkan. LKD nomor nek kula kelurahan dia dadi artinya LKK. Mono posyandu karena RT RW LPNK yang nek kelurahan ini monggo disesu. Ya, dan itu jangan ditinggalkan. Terus di tim penyusun jangan lupa ini kepada yang berhijab ini diakomodir keterwakilannya. Jadi 7, 9, atau 11 harus ada yang putri. Ojo mung bingung kon gawe wedan. Mungkin apa jangan orang sing putri tak lakukan. Betul. Justru nanti yang putri ini sekarang baru diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi kepada pembangunan desa. Monggo nanti kita beri wadah seluas-luasnya untuk berkontribusi. Bisa komposisinya dari 7, 25 bisa. Nek 34 kayaknya rodo bukangelan, sing rodo terus 25. Nek 9 ya 36. Ini tidak mati ya, artinya sing penting ada. Karena formulanya tidak masuk di dalam Perbu, panjenengan bisa lulus. Ada. Harus Pak. Minimal ada kan berarti. Siji aja sudah cukup. Satu sudah terwakili. Ngaten pengantar awal dari saya, nanti teknis lebih detail ini dari Pak pendamping. Sekali lagi nanti kami bersinergi dengan panjenengan dan dari kami di kecamatan output hari ini nanti di RTL. Nah, saya biasanya mimpin rapat itu rampung wajib hukumnya. Ini pulau ini tadi nggak sebelum wajib harus ada RTL. Nomor itu rencana tindak lanjut. RTL-nya apa? Harus terbentuk matrik atau jadwal kegiatan tahapannya. Minggu pertama bulan Februari apa yang akan dikerjakan masing-masing desa. Minggu keduanya apa? Minggu ketiganya apa? Sampai tanggal 11 Maret panjenengan nanti harus setor ke kami di kecamatan tata waktu yang akan panjenengan susun. Syukur di Januari ini sudah mulai action dengan pembentukan tim penyusun. Monggo, itu RTL yang akan kami targetkan, yaitu
terbentuknya tata waktu, dan itu masing-masing desa bisa berbeda disesuaikan dengan kondisi di panjenengan semuanya. Jadi tidak perlu contoh-contohan, tidak perlu bareng-bareng memfoto. Karena di kecamatan sebelah itu konten dibuat bareng, tiga desa dari siji bareng. Nanti panjenengan boleh tanya di kecamatan Kemiri, sudah jalan. Tiga desa garap bareng. Karena apa, di sana juga 9 desa. Nah, kan ini monggo kami serahkan ke panjenengan, rasa wis lancar 12 kopi patas yang diedit monggo, atau akan bareng silakan. Prinsip kami akan menerima tata waktu dari panjenengan. Waktunya kapan? Nah, ini ada ini ada waktu mentoknya saya memberi PR. Jadi anyarannya harus dari PR. RTL ini harus diserahkan kepada kami maksimal hari Jumat besok. Monggo panjenengan RTL kan rencana Bu. Nah, rencana itu kan tidak harus sesuai, tetapi paling tidak ada. Kenapa harus Jumat besok? Karena kami harus segera menyusun tim pendamping yang ada di kecamatan beserta pendamping desa. Kami harus bagi tugas, mungkin desa mana tinggi sinten mawon, desa mana tinggi sinten mawon. Kecamatan dengan pendamping desa akan berjalan sejalan dengan satu persepsi neksowan bareng. Sehingga apa? Mungkin antara pendamping desa dengan kecamatan satu bahasa. Ojo nanti mungkin menurut saya pendamping desa di A, kecamatan B, rasiprol. Makanya nanti akan kami upayakan bareng. Kalaupun ada perbedaan pendapat, akan kita kembalikan kepada rujukan regulasi yang berlaku Pergub 14 tahun 2019. Orang enggak itu dari ini, karena berbeda. Nah, ini dari saya. Terus lagi ada PR yang harus panjenengan kerjakan. RTL-nya adalah membuat metrik, tahapannya dari minggu ini nanti apa sampai 11 Maret 2024 menyerahkan kepada kami sudah dalam bentuk keputusan.